tadi. Oke. Apa kabar siswa-siswi semuanya ini? Baik. Gimana? Masih semangat belajar? Masih. Oke, sebelumnya diperiksa dulu ya. Kalian lakunya gimana kalau rapikan dulunya? Rapikan. Tolong. Dulunya rapi ya. Nih semua. Baik. Oke, untuk memperjelas itu akan ambil air asin dulu ya. Baik, yang pertama Alia Nurahmi, Hadir, Dinda Putri Amalia, Hadir, Juwita Aslinya Putri, Hadir. Hadir, oke. Satu lagi siapa nih? Muhammad Idhar. Ada ya? Muhammad Idhar? Ada. Ada. Oke, Farhan? Ada. Oke, lanjut aja ya. Mungkin ada yang berhalangan nggak suka aja atau ini memakai ya. Oke, baik. Baik, materi kita adalah tentang pernikahan dalam Islam. Nah, mungkin kalian pasti tertarik. Apa itu pernikahan, Bu? Tentunya pernikahan dalam Islam ini memang satu hal yang namanya nikah ada pasangan, pastinya kan? Sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya, Ibu akan mengulang kembali materi kemarin yaitu tentang mahram. Apa itu mahram? Siapa yang tahu? Mahram? Mahram itu artinya orang yang tidak boleh dinikahi. Kenapa, Bu, tidak boleh dinikahi? Mungkin gimana? Saudara. Lagi? Satu keturunan. Ya. Lain? Mungkin ada ikatan keluarga. Ikatan keluarga jauh, baik dari ayah maupun dari ibu. Tadi materi kemarin yang sudah disampaikan, sekarang Ibu akan melanjutkan membaca tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama coba didengar semua. Yang pertama peserta didik mampu menguraikan prinsip-prinsip pernikahan dengan baik dan benar. Yang kedua peserta didik mampu menyebutkan hikmah dari pernikahan. Oke, selanjutnya mampu menganalisis hukum nikah online. Nah, ini nikah online dari mana ya? Bagaimana hukumnya nanti akan kita bahas. Dan selanjutnya mampu mendemonstrasikan ya prosesi pernikahan. Ada tulisan secara semas? Ada. Oke, berarti kalau gitu disimak baik-baik ya. Baik, sekarang Ibu akan coba menjelaskan sama kalian dari materi atau tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan. Yang pertama tadi apa? Peserta didik mampu menguraikan prinsip-prinsip pernikahan. Nah, prinsip pernikahan ini ada beberapa. Ada satu, misalkan garizan, artinya komitmen suci. Itu apa maksud komitmen suci? Maksudnya kita punya perjanjian. Perjanjian yang kita ucapkan itu tembus. Allah mendengar, Allah menjadi saksi. Ya, jadi jangan asal-asalan kita. Oke, selanjutnya ada mawaddah warahmah. Sering itu diucapkan dalam pernikahan. Semoga menjadi keluarga yang sakinah. Mawaddah warahmah itu adalah berupa doa. Ya, sungguh bahagia mungkin pengantin baru ya mendapat ucapan sakinah mawaddah warahmah. Selanjutnya ada muasyarah bil ma'ruf atau perilaku santun dan berada. Ya, itu sangat diperlukan karena itu sikap sebagai mungkin pengantin nanti ada salaman, ada sungkeman, ya ada tadi minta maaf sama orang tua, saling tukar pikiran, saling bertanya. Nah, yang selanjutnya adalah hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan ini banyak sekali. Jadi bagi kalian yang mungkin nanti mau nikah, ya, jadi kalian harus tahu hikmah itu apa. Yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah,
kalian bisa menjalin hubungan, bisa menikah dengan yang bukan mahram dalam ikatan suci dan halal. Ya, mendapat ridho dari Allah tentunya. Dan bisa terdiri dari orang tua ya kan? Oke, selanjutnya mendapat keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Ya, itu tentu tujuan utama. Ya, siapa yang ingin mendapatkan keturunan setelah menikah? Pasti semua ingin kan? Tapi kalau takdir Allah belum menghendaki kita punya anak, mungkin ditunda dulu, mungkin kita karir dulu, mungkin sekolah dulu, atau mungkin mapan dulu. Ya. Selanjutnya pelihara kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Ya, mudah-mudahan kita nggak ada kayak gitu ya. Itu zina hukumnya sangat berat. Ya, jadi kalau udah ada istri, udah ada suami, usahakan itu cintanya, kasih sayangnya tetap terjaga, jangan mudah terpengaruh sama cewek lain, atau laki-laki lain, atau karena dia berharta, atau karena dia tua banyak harta. Nah, jadi mau selingkuh ya, enggak ya. Satu lagi terjalinnya silaturahmi antara pihak keluarga laki-laki atau pihak keluarga suami dan pihak istri. Silaturahmi yang kuat, artinya sakit ada yang kunjung nanti atau ada yang meninggal, ada yang datang. Nah, dari beberapa yang dijelaskan tadi sudah ada ngerti? Tidak? Oke, kalau begitu, kalau mungkin kalian belum ngerti, sekarang Ibu akan menggunakan video untuk kalian. Jadi kalian silahkan menonton video yang akan dihadirkan di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Ibu semuanya. Apa kabar kalian di hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya bisa mengikuti pelajaran kita di hari ini. Baik, materi kita di hari ini, Ibu akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan tentunya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Ibu semuanya, sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan beberapa poin, yaitu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, pernikahan dalam Islam. Baik, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mengamati materi, peserta didik mampu menjelaskan tentang ketentuan pernikahan dengan baik dan benar. Oke, yang kedua, setelah mengamati materi, peserta didik mencari ayat dan hadis yang berkaitan dengan pernikahan. Next, yang ketiga, setelah mengamati materi, peserta didik mampu menyebutkan rukun atau menyebutkan hukum pernikahan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, setelah mengamati materi, peserta didik mampu menguraikan rukun-rukun dan syarat pernikahan dengan benar. Nah, itulah dia tujuan pembelajaran di hari ini. Dan selanjutnya, Ibu akan membahas tentang materi kita, yaitu yang pertama, apa itu pengertian nikah? Baik, nikah atau pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah. Ya, nikah secara harfiah artinya himpunan atau adamu, kumpulan atau aljamu, atau hubungan intim alwatu. Ya, secara denotatif kata an-nikah digunakan untuk merujuk makna akad, sedangkan secara konotatif ia menunjukkan pada makna hubungan intim. Ya,
atau pernikahan memiliki sinonim yaitu kawin atau zawak yang bermakna ya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan ya untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun ayatnya bisa kita bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Baik, yang kedua, adapun tujuan pernikahan. Yang pertama atau poin A, pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Nah, pengertian anak yang banyak dalam kehidupan sekarang adalah keturunan yang berkualitas dan tidak membuat keberatan orang tua dalam memberikan makanan yang bergizi, kehidupan yang layak, serta pendidikan yang baik ya. Yang kedua, dengan pernikahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 32 berikut yang artinya, dan berkawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Yang ketiga atau poin C, pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan ya, dengan membuka pintu rezeki. Dan yang ke poin selanjutnya, pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang secara sempurna. Oke. Selanjutnya, pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Oke, selanjutnya, pernikahan dapat menjaga dari hawa nafsu. Nah, itulah tadi beberapa ya yang mungkin bisa dipahami. Dan selanjutnya ada pula hukum pernikahan. Nah, ini coba didengar. Hukum pernikahan dapat terjadi sesuai penyebab atau hal-hal yang melatar belakanginya, sehingga hukum pernikahan dapat berubah-ubah sesuai sebabnya, yaitu yang pertama mubah, yang kedua wajib, yang ketiga sunnah, yang keempat haram, dan yang kelima makruh. Mubah, hukum mubah dalam pernikahan adalah hulum asal ya, hulum asal. Artinya seseorang melakukan pernikahan, hukumnya boleh atau mubah, atau tidak melakukan pernikahan juga boleh, berarti tidak memberatkan ya. Oke, yang kedua wajib. Pernikahan hukumnya wajib apabila seseorang yang sudah mampu dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ukuran mampu adalah mampu membayar mahar dan memberi nafkah untuk calon istri. Yang ketiga, sunnah. Sunnah hukum memberikan
atau hukum menikah dapat berubah ya dari wajib menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu untuk memberi nafkah dan penghidupan kepada istri. Oke, selanjutnya ada makruh. Apabila seseorang belum mampu melakukan pernikahan, tetapi mampu menghindarkan diri dari tuntunan nafsu seks. Ya, itu dia. Dan selanjutnya ada juga haram. Nah, ini apabila seseorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya istri, ya, itu hukumnya haram. Baik, ada pula poin selanjutnya, rukun dan syarat pernikahan itu ada beberapa. Yang pertama rukun nikah, ya, adanya calon suami. Calon suami yang sah melakukan akad nikah adalah apabila calon suami memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama Islam, tentu ya jelas. Yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat sehat jasmani dan rohani, yang kelima laki-laki sejati ya. Yang keenam berumur minimal 21 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya ini untuk calon istri. Ada beberapa syarat perempuan yang sah dijadikan sebagai calon istri. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat sehat jasmani dan rohani. Oke. Yang kelima perempuan sejati dan yang keenam berumur minimal 19 tahun. Itulah untuk perempuan ya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Baik, berikutnya ada yang namanya wali calon istri ya. Wali calon istri adalah seorang laki-laki yang berhak menikahkan seorang anak perempuan dengan seorang laki-laki tertentu. Syarat wali sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, merdeka. Dan yang kelima itu adil. Menurut Imam Syafi'i, laki-laki yang sah menjadi wali dalam proses akad nikah menurut ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada bapak kandung, ya. Yang kedua ada kakek. Ketiga, saudara kandung laki-laki. Keempat, saudara tiri laki-laki. Yang kelima, anak saudara kandung laki-laki atau keponaan. Ada anak saudara tiri laki-laki, ada juga paman atau pihak dari bapak ya, paman kita, dan ada juga anak laki-laki dari paman atau sepupu. Ada lagi dua saksi ya, itu harus. Dua saksi, kehadiran saksi menjadi tanggung jawab seseorang calon suami. Tujuan kehadiran dua orang saksi di samping untuk mengetahui keabsahan proses akad nikah, juga untuk memberikan persaksian bahwa seseorang laki-laki calon suami adalah seorang jejaka ya. Jejaka, duda atau sudah beristri. Selanjutnya, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dengan materi yang Ibu tanyakan tadi. Dan videonya di mana? Menarik tidak? Menarik. Alhamdulillah kalau menarik berarti sekarang kita udah selesai dengan videonya. Jadi sekarang waktunya Ibu kasih kalian tugas kelompok ya. Oke, kita ini ada 3 kelompok. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Baik, untuk kelompok 1 ini Ibu berikan tugas. Coba tengok kemari. Ada sebutkan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam dengan baik dan benar. Ini untuk kelompok 1, tolong didiskusikan ya. Oke, kelompok 2
pernikahan ini juga ada, coba lihat. Di sini ada sebutkan beberapa nama pernikahan dalam Islam, ya. Nah, kalau kalian diskusikan berkelompok di buku kalian lihat, dan kelompok yang 3 jelaskan sebagian tentang pernikahan online. Oke, baik, semua dikerjakan dan nanti kita akan presentasikan ke depan. Ya, coba semua kalian bantu. Coba ada yang nggak mengerti, coba ditanya. Ya, ya, coba lihat di buku sini ada. Yang nomor 1 gimana? Ya semua. Oke, teori yang kita pakai hari ini adalah marketplace activity. Maksudnya apa, Bu? Kita mencari informasi dengan kelompok lain. Ini misalnya sebutkan prinsip pernikahan. Ada di sini di buku. Coba yang kamu ketahui tentang prinsip pernikahan apa? Yang pertama apa tadi prinsipnya? Ya, kita cari bahan dari kelompok lain. Ya, coba di sini. Kalian bisa ini dia. Nih, yang pertama ya, ceritanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Di kelompok 3, kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2 tadi bahasanya tentang apa saya? Tentang kan beberapa hikmah. Ya, hikmah pernikahan. Coba dijawab. Kalau nggak tahu nanti coba tanya sama kelompok lain karena kita ini pakai apa namanya WA sistemnya ya. Jadi kita mencari informasi dari kelompok yang lain. Ini pernikahan online. Siapa tahu dari kelompok sini ada yang tahu tentang pernikahan online itu apa? Bagaimana hukumnya? Tentu hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena mungkin tidak ada orang, cuma ada satu pihak. Kalau kelompoknya sudah ada di tangan masing-masing kelompok, Ibu tunggu waktunya 15 menit kalian untuk melaksanakan tugas. Oke, tunggu dari sekarang. Sekarang kalian silakan mengerjakan dengan kelompok masing-masing. Waktunya udah habis ini, 15 menit sudah berlalu. Bagaimana? Udah selesai? Oh, nggak bisa, nggak boleh. Karena kita waktunya ini udah sangat-sangat minim. Jadi, belum selesai. Jadi sambil kelompok lain lebih maju, kelompok yang rusak, kerjakan terus. Oke, kelompok 1 udah selesai? Ya, oke baik. Sekarang berarti giliran kelompok 1 yang akan buat presentasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 ini menjelaskan prinsip pernikahan dengan baik dan benar. Misalkan warga komitmen nomor 1, misalkan warga komitmen suci. Nomor 2, mawadah warahmah, cinta kasih yang tak berhenti. Musyawarah berlaku dan beradab. Kalau kebenaran dan kebenaran. Ya, musyawarah komunikasi yang paling. Di kelompok kami ada yang mau bertanyakan? Dari kelompok lain ada yang mau tanya? Oke, kelompok 2 ada yang mau tanya, silakan. Kami dari kelompok 2 ini bertanya, apa yang dimaksud dengan mawadah warahmah? Oke, pertanyaannya juga bagus sekali. Apakah dimaksud dengan mawadah warahmah? Oke, dari kelompok 1, kira-kira jawabannya udah ada? Ya, oke, kalau udah, silakan dibacakan jawabannya. Yuk. Mawadah warahmah. Inilah jawaban dari kelompok 2 dari kami. Mawadah warahmah artinya cinta kasih berlebih. Merupakan sebuah doa yang diharapkan oleh umat Islam yang menyebut saja merupakan pernikahan dan pembinaan sebuah keluarga. Kira-kira gimana dari kami? Gimana kelompok 2? Ya, oke. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Dan sekarang dari kelompok 2, coba bacakan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu beberapa hikmah pernikahan dalam Islam. Yang pertama, tercipta
tanpa mahram dalam ikatan yang halal dan ridho Allah. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari sistem pernikahan. Dan yang ketiga, terjalinnya kerjasama antara suami istri dan mendidik anak dan menjaga kehidupan. Dan yang terakhir, terjalinnya silaturahmi antara keluarga besar pihak suami dan istri. Presentasi dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Kami ingin bertanya, kami dari kelompok 3 ingin bertanya untuk kelompok 2. Apakah yang dimaksud dengan pernikahan untuk mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan? Oke, itu tadi pertanyaan dari kelompok 3. Untuk kelompok 2,